Umroh di bulan Ramadan ini sangat ditekankan, sangat ditekankan. Umroh ini sudah pernah saya jelaskan di bahasan tentang saudaraku dari rahasia rezekimu. Umroh dan haji salah satu penyebab datangnya rezeki. Jadi jangan ragu untuk ngeluarin biaya umroh, gitu kan. Biaya umroh itu bagus sekali, biaya haji bagus sekali. Itu penyebab datangnya rezeki, itu sedekah yang sangat besar. Apalagi kalau di Ramadan, karena afdal sedekah di bulan Ramadan. Plus lagi umroh di Ramadan ini pahalanya sama dengan haji. Plus bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih kata Nabi SAW, umrah fi Ramadan ta'dilu hujjah. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji pahalanya. Jadi umrah paling 2-3 jam selesai. Haji 6 hari baru selesai. Tapi bisa didapatkan pahala haji dengan umrah di bulan Ramadan. Khusus Ramadan nih. Dan plus lagi dalam riwayat lain, hujjatan ma'i. Sama dengan haji bersamaku, kata Nabi. Ini fadilah tersendiri lagi. Maka dianjurkan untuk melakukan ini. Ya. Kata Nabi SAW, umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, terus menerus dari umrah ke umrah dan haji ke haji, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi memang ini penyebab rezeki. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustaz saya punya uang 35 juta, 40 juta, saya umrah dulu atau saya buka usaha dulu? Maka jawabannya umrah dulu. Di Masjid Haram nanti sana berdoa, nangis sama Allah, merengek, minta supaya dikasih rezeki, gitu kan. Beda kalau yang wajib ya, kayak bayar utang, ya, harus bayar utang dulu karena umrah sunnah, gitu kan. Tapi ini kalau kita bertemu antara buka usaha dengan umrah, maka umrah saja dulu, gitu kan. Sudah umrah lagi, gak ada masalah. Dan tidak ada batas seseorang mengerjakan sebuah ibadah, ya kalau memang saatnya secara syar'i boleh mengulanginya. Ya seperti misal dari umrah ke umrah, karena ada hadis Nabi SAW kan, antara 5 waktu sholat, antara Jumat ke Jumat, antara umrah ke umrah, antara Ramadan ke Ramadan, berarti ada pengulangan tapi dengan waktu yang ditentukan oleh syariat, gitu kan. Pengampunan di antara keduanya selama ya dijauhi dosa-dosa besar. Maka umrah dikerjakan teman-teman sekalian ya. Saya pernah berbicara dengan salah satu jemaah saya yang umrah, kebetulan waktu itu, tapi ini bukan di bulan Ramadan memang. Saya cuma bicara tentang masalah fadilah, pahala yang didapatkan. Saya tanya, ini umrohnya Bapak bayar berapa? Dia bilang sekitar 35 juta. Baik, waktu itu bintang 5, ini sekitar 6-7 tahun yang lalu lah. Ini saya tanya, Bapak, saya bilang besar nggak? Dia bilang sedang, Ustaz. Memang dia orang mampu, Masya Allah. Terus saya bilang, Bapak mau nggak saya hitungkan pahala yang Bapak dapatkan? Dia tanya, loh, emang bisa Ustaz? Saya bilang yang ada dalilnya saja. Baiklah, baik kita, Bapak sudah tahu belum hadis Nabi SAW yang berbunyi, sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain? Dia bilang iya, sudah tahu Ustaz. Baik, 100.000 ini kalau kita ambil misalnya sholat wajib saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kan sehari cuma sekali. Anggaplah ini berarti sama dengan 100.000 hari. Kalau 100.000 hari dibagi jumlah hari 1 tahun, 365 hari, itu akan keluar angka 274. Yang berarti 274 tahun, gitu kan. Kita mendapatkan pahalanya. Jadi satu kali sholat di Mekah sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Baiklah, itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, ada hadis yang berbunyi sholat kalian di rumah kalian dengan di pasar kalian dan dibandingkan masjid kalian berjamaah, maka perbandingan 25 kali lipat. Ini kalau kita kali 25, keluar angka 6.500. 6.500 tahun. Saya bilang, Mbak, 6.500 tahun dibagi 35 juta. Kelihatan nggak 35 jutanya? Dia bilang, enggak Ustaz. Baik, itu baru satu sholat. Bagaimana yang lainnya? Dan kita sudah dengan 35 juta, 40 juta, 50 juta pun kita keluarkan sedekah. Plus di Ramadan paling afdal. Plus sudah masuk makan, transportasinya, segala macam hal hotelnya, sudah masuk semuanya. Dan yang luar biasa, kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda tadi. Karena sholat di Masjid Haram besar sekali pahalanya. Masjid Nabawi juga begitu 1.000. Lalu kenapa tidak pergi? Saya tahu ada pengusaha di Jakarta ini, Masya Allah sampai sekarang masih hidup dan masih, dia, saya dapat informasinya itu, kalau 1 bulan, dia 3 minggu di Jakarta, 1 minggu di Saudi, setiap bulan. Pasti umroh di akhir bulan. Sama istrinya berdua, suami istri saja. Jadi 3 minggu di Indonesia, selesaikan pekerjaan semua, 1 minggu di Saudi. Tiap bulan umroh, nggak pernah berhenti rezekinya. Gitu ya. Apalagi umroh Ramadan ini sangat besar sekali ya pahalanya. Allahu a'lam.